Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai justify content. Nah, apa itu justify content? Justify content adalah sebuah properti ya pada Flexbox yang bertujuan untuk mengatur position pada sebuah child. Nah, apakah child tersebut ya posisinya berada di tengah, rata kiri ataupun rata kanan? Nah, di dalam justify content itu ada 5 ya untuk value-nya. Yang pertama itu ada flag start ya. Ini untuk membuat child-nya atau komponen yang ada di dalam sebuah parent tadi ya itu rata kiri. Ini center untuk rata tengah ya. Ini flex end untuk rata kanan ya, untuk ujungnya ya di end. Ada space between ya, di mana nanti kita akan membuat rata kanan dan rata kiri ya. Jadi komponen itu sebanding semuanya, nanti akan berikan space di tengah-tengahnya. Nah, beda lagi dengan space around ya. Di sini memberikan semua space ya untuk semua komponen gitu. Dibuat rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Nah, untuk tiap-tiap komponennya akan diberikan space gitu. Untuk lebih jelasnya ya, mungkin kita next saja. Nah, di sini ada namanya flag start. Nah, flag start ya, value dari justify content ya. Flag start sendiri merupakan sebuah value ya pada justify content yang digunakan untuk menjajarkan sebuah komponen child menjadi rata kiri atau start. Nah, start ini apa? Start ini mulai. Sebagai contoh ini. Nah, kita memiliki sebuah view ya. Ini parentnya, kita anggap ya parentnya. Kita beri flag 1 ya, lebar dan width-nya, lebar dan tingginya itu 100% semuanya. Kita berikan flag direction row ya. Kita berikan justify content flag start. Nah, di sini bisa kita lihat ini rata kiri gitu. Semua rata kiri. Nah, yang ini child-nya gitu. Anaknya gitu. Nah, ini nih. Ini kita bungkus ke si parent. Kita langsung ngoding aja ya biar lebih jelas ya. Kita buka di sini, kita buka dulu. Oke. Nah, di sini ya kita memberikan flag 1, flag direction row ya. Untuk positionnya ya, ini horizontal ya, secara horizontal. Oke. Nah, ketika kita memberikan justify di sini, justify content flag start ya di sini, ini nggak akan berubah karena kenapa? Ya ini karena saya katakan tadi ini start mulainya di sini nih. Kecuali kita buat kolom misalnya. Nah, ini juga nggak berubah sih kalau kita buat kolom sebenarnya. Kalau secara position ya. Tapi secara horizontal dan vertikalnya itu berubah. Tapi jika kita berikan N ya, ini akan berubah. Turun ke bawah nih. Gitu. Oke, kita back dulu jadi row. Nah, ini berubah nih jika kita berikan horizontal. Jika kita tidak memberikan apa-apa ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Gitu. Oke. Kita next lagi di sini. Nah, ada center nih. Apa itu center ya? Center sendiri merupakan sebuah value pada justify content yang digunakan untuk menjajarkan sebuah komponen child-nya itu menjadi rata tengah. Sebagai contoh, example-nya ini. Di sini ada parent lagi ya, kita berikan lebar dan tinggi 100%. Di sini ada flag direction row, kita buat secara horizontal. Kita di sini memberikan justify content center di parent-nya. Oke. Di sini ada child-nya lagi kita bungkus ya. Seperti yang kita lihat ya, kita memberikan justify content center, maka posisi dari child tadi berada di tengah nih, secara horizontal. Gitu. Jika secara vertikal maka berada di sini nih, di tengah ini nih. Di sini. Oke. Langsung aja ya kita berikan ya. Kita berikan di sini center. Dia berada di tengah nih. Jika kita berikannya kolom misalnya ya. Nah, di tengahnya di sini nih. Nah, tengah sini. Oke, kita next lagi. Nah, apa itu flex n? Nah, flex n ya. Flex n sendiri merupakan sebuah value pada justify content yang digunakan untuk menjajarkan sebuah komponen ya. Komponen child tadi menjadi rata kanan.
Oke, kita tes saja ya di sini. Kita buat row lagi. Set. Di sini kita buat flex n seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, rata kanan. Kita rubah kolom ya, ini berubah lagi nih. Ke ujung sini nantinya, ke bawah. Ups, kita salah. Oke, udah, kita reload. Ops, salah lagi ya. Nah, di sini nih, persis. Di sini. Jika kita buat row misal. Nah, ini di sini rata kanan. Flex n itu di ujung ya, di ujung. Ini kan start di awal ya, n itu di ujungnya. Dimanapun itu. Berikan kolom. Nah, ini akan di ujungnya diberikan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini udah kita bahas ya. Ini. Udah kita bahas, kita next. Nah, di sini ada space between. Nah, apa itu space between ya? Space between it sendiri ya merupakan sebuah value pada justify content yang digunakan untuk menjajarkan sebuah komponen child menjadi rata kanan dan rata kiri sesuai dengan width dari si child tadi. Nah, itu. Next. Nah, di sini. Nah, jadi ya justify content space between ya. Kita itu memberikan space. Space itu ruang, space between. Between kan di antara artinya. Nah, jadi ini kan ukurannya sama sebenarnya nih. Ukuran setiap child ini sama ini. Diberikan ruang. Nah, di sini kita di sudut ini nggak diberikan ruang lagi nih. Cuman di tengah-tengah saja disejajarkan. Bisa kita lihat nih di childnya ya, ini childnya. Ini ya. Diberikan ruang di tengahnya. Nah, untuk lebih jelas langsung aja kita tes ya di sini ya langsung. Di sini ya ada space between. Nah, di sini ada kita lihat nih. Ini secara vertikal. Jika kita rubah secara horizontal ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini bagusnya untuk apa sih? Nah, misal teman-teman ya. Misalnya teman-teman itu punya sebuah tombol ya. Tombol itu memberikan tombol di sini di kiri satu, kanan satu. Seperti ini nih. Nah, tombolnya gitu. Misalnya kita berikan padding misalnya di tombolnya, padding 30 misalnya. Nah, ke sini nih tombolnya. Jadi teman-teman nggak perlu tuh misah-misahin tuh. Di sini harus kiri, di sini harus kanan. Nah, secara otomatis kalau kita buat space between ini pisah. Gitu. Kita kembali lagi, kita back ya. Oke. Kita next. Nah, di sini ada yang namanya space around. Nah, space around sendiri merupakan sebuah value pada justify content yang digunakan untuk menjajarkan sebuah komponen child menjadi rata kanan dan rata kiri dengan sesuai dengan width dari si child tadi dan menyisakan space baik di ujung kanan dan ujung kiri dari si child tadi. Contohnya gini. Nah, di sini ya kita lihat kita berikan justify content space around ya. Berikan ruang di antara semua komponen ini diberikan ruang ya, space lagi, space dan sini space. Nah, kita lihat aja ya sebagai contohnya di sini. Di sini ada space around. Nah, seperti ini nih. Seperti yang kita lihat. Jadi child-nya ini ada ruang nih. Inilah space around. Biasanya untuk space around ini paling bagus untuk ini nih. Untuk sebuah navigasi misalnya kita buat button di sini, button navigasi di bawah ini ya. Di bawah ini, di sini. Nah, ini biasa yang kita pakai ini di tombol ini. Jadi dia akan sejajar secara otomatis. Jadi menunya itu bagus gitu. Nggak perlu kita buat paddingnya berapa gitu. Nggak perlu di sini. Itu udah sejajar secara otomatis dengan lebar layarnya. Oke. Oke, next video kita akan membahas mengenai align items. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton.